Oke, Bang Andi, Anda maunya evaluasi pencegahan itu jauhnya sampai kemana gitu, evaluasi? Karena kalau nunggu sampai penindakan terus pasti akan ada lagi gitu. Ya, jadi saya percaya ya, saya kenal baik dengan Pak Kadif Propam ya, Pak Irjen Pol Idam Aziz ya. Saya tahu kapasitas beliau dan dulu bersama-sama dengan saya, kebetulan saya dari Dapil Sulawesi Tengah, beliau Kapolda di sana, saya tahu integritasnya. Kita berharap betul Propam yang turun nanti ke sana itu bisa objektif, dan saya harapkan supaya bisa. Tetapi memang jadi persoalan, dulu kan selalu ada persepsi kita, FPI itu kalau turun pasti rusuh. Tapi dalam fakta beberapa bulan terakhir ini kan menunjukkan, mulai dari demo 212, kemudian 114, ternyata memperlihatkan begitu jutaan orang semua bisa damai. Semua tidak ada masalah. Sama halnya dengan demo tadi tadi pagi di Mabes Polri. Sebelum berangkat saya sempat nonton videonya yang lagi, karena saya tidak nonton langsung. Tapi juga damai, kemudian begitu selesai waktunya semua pulang. Dan oleh karena itu, tapi di lain pihak GMBI ini sebelum kejadian Bandung ini, dan ini juga perlu ditelusuri, ada saya baca kejadian sebelumnya itu di Pangandaran. Itu juga sempat rusuh juga, bahkan hampir rusuh bersama dengan Bupati ya. Nah, ini kita lihat bahwa ada ormas-ormas tertentu yang memang menurut saya ya sudah harus diberi peringatan ya. Dan oleh karena itu kalau hanya sekedar untuk kemudian itu dijadikan sebagai alat bargain untuk kepentingan tertentu, nah ini yang tentu sangat berbahaya bagi Republik ini. Nah, oleh karena itu menurut saya sekali lagi sudahlah, mari kita akhiri bersama. Kita lihat bangsa ini ke depan seperti apa, kita mau maju, pergesekan antara warga negara satu dengan warga negara yang lain maupun kelompok ini harus segera diakhiri. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa tercipta keamanan dan ketertiban dan memastikan masyarakatnya untuk bisa beraktivitas secara wajar. Itu yang kita harapkan. Dan oleh karena itu peran Polri dalam hal ini, karena kan tentu ormas ini dari sisi pembubaran, penertiban, kan aparat kepolisian tidak punya kewenangan. Berdasarkan undang-undang ormas, ya kepolisian tidak punya kewenangan untuk menertibkan apalagi membubarkan ormas. Yang punya kewenangan itu kan adalah Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, kemudian harus kalau dia di pusat, dia harus kalau diajukan ke pengadilan harus persetujuan lewat Jaksa Agung dan lain-lain sebagainya. Itu berat sekali. Nah, oleh karena itu menurut saya ormas ini sebenarnya aset ini. Ini harusnya kalau kita berpikir positif, semua ormas yang ada itu harusnya itu jadi aset kita. Nah, bagaimana kemudian memanfaatkan ormas ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya kepolisian. Tanggung jawab kita bersama. Dan oleh karena itu menurut saya yang perlu kita lakukan adalah Polri harus tegas, yang salah harus ditindak. Tidak boleh ada pengecualian. Kalau GMBI bersalah, ya GMBI harus, sekalipun itu pembinanya Pak Kapolda. Ya, walaupun di dalam undang-undang kepolisian kan memang itu jadi problem juga, itu perdebatan. Apakah boleh menjadi pembina ormas? Padahal di undang-undang kepolisian di pasal 28 itu dijelaskan aparat kepolisian, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia itu kan tidak boleh menjadi pejabat sebelum berakhir masa pensiun. Nah, cuman kan apakah dengan membina sebuah ormas itu juga masuk dalam kategori itu masih dalam perdebatan. Nah, supaya tidak menimbulkan dugaan yang lebih jauh menurut saya, kepada ormas-ormas yang memang diduga itu bisa berpotensi untuk menimbulkan masalah, sebaiknya janganlah terlibat secara formal ke dalam, supaya tidak menimbulkan image yang kurang baik bagi institusi. Saya tidak melihat orang per orang, Pak, tapi Mbak, yang saya pikirkan adalah bagaimana kita membuat polisi kita ini, kita bangga memiliki polisi Republik Indonesia, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sesaat lagi saya ke Pak Bekto ya. Bolehkah polisi kemudian menjadi pembina dari ormas ya? Kalau memang sudah ada contoh atau buktinya nih yang lahir dari lama juga. Pasca pemeriksaan Habib Rizik adalah merupakan skandal dan meminta untuk Kapolda Jawa Barat dievaluasi atau dicopot dari jabatannya. Semua permintaan aspirasi ini mereka sampaikan dalam bentuk tertulis juga, kemudian dalam bentuk
ada video-video rekaman diserahkan kepada kami, Mabes Polri, untuk bahan penyelidikan atau investigasi. Kita menyambut positif apa yang disampaikan oleh mereka yang unjuk rasa, apa yang disampaikan oleh perwakilan mereka, dan kita akan lakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Tentunya ini butuh waktu, kemudian ada mekanisme tersendiri, dan diharapkan oleh mereka para pengunjuk rasa hasilnya segera diinformasikan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlyan menegaskan akan menindak kubu manapun yang melanggar hukum. Anton siap dicopot dari jabatannya apabila dianggap bersalah terkait bentrokan massa FPI dan massa GMBI saat pemeriksaan Rizik Syihab di Bandung pada Kamis lalu. Tegakkan, kalau ada dari kubu misalkan FPI yang salah, kita tindak tegas. Begitu juga dari LSM yang salah juga kita tidak tegas. Jadi kita akan adil dan kita tidak akan pilih kasih. Silahkan kalau saya dianggap salah dan saya mendapat jabatan itu adalah amanah, bukan untuk mendapat jabatan. Untuk bangsa dan negara jangankan jabatan, jiwa saya pun juga siap saya serahkan. Saya kesini itu bukan untuk jabatan. Nih silakan, kalau mau diambil juga sekarang silakan. Tapi tunjukkan bahwa saya salah. Tapi selama saya benar, saya akan maju. Kalau mereka menangkap sendiri, mereka akan tegakkan kisos. Darah dibayar darah, dibayar luka, aturan dibayar Kita ingin ingatkan ke Mabes Polri, jangan main-main dalam persoalan ini. Kami tidak melapor ke Kapolda Jabar, sebab Kapolda Jabar adalah pembina para jabat tadi. Supaya Mabes Polri menggunakan wewenangnya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Dan perlu kami laporkan ke Mabes Polri, Bapak Kapolri harus tahu bahwasanya setelah terjadi umat Islam dianiaya di Bandung, di malam harinya kantor-kantor GMBI dibakar oleh masyarakat di mana-mana. Dibakar di Ciamis, dibakar di Garut, dibakar di Tasik, dibakar di Bekasi, dibakar di Bogor, dibakar di Sukabumi. Saudara, bahkan Desakan mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan juga disuarakan kalangan anggota Dewan di Senayan. Keterlibatan mantan Kabid Humas Mabes Polri dalam kericuhan di Mapolda Jabar, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2017 dinilai telah bertentangan dengan visi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membangun Polri yang berintegritas dan profesional. Periksa bahkan mencopot Irjen Pol Anton Carlyan sebagai Kapolda Jawa Barat, tegas Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Sodik Mujahid kepada wartawan di Jakarta, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2017. Tuntutan itu didasari beberapa tindakan Polda Jabar yang terkesan tidak adil dan membela salah satu pihak berkonflik. Fakta pertama, menurut Sodik, Anton mengundang beberapa ormas untuk mengimbangi massa Front Pembela Islam (FPI) dan hanya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) binaan Kapolda yang hadir. Kedua, memfasilitasi apel pagi GMBI di halaman Mapolda Jabar satu hari sebelum peristiwa, sebut legislator Gerindra Dapil Jabar ini. Ketiga, saat insiden dugaan penyerangan massa GMBI terhadap pendukung Habib Rizik di halaman Mapolda Jabar, lanjut Sodik, polisi justru membiarkan adanya anggota dan simpatisan GMBI membawa balok serta senjata tajam, padahal UU Darurat melarang hal tersebut dan itu tidak sesuai protap Polri.
Keempat, pada hari kejadian, polisi melakukan pembiaran intimidasi, ucapan penghinaan, penganiayaan dan pengerusakan mobil oleh oknum GMBI. Sesalnya. Kelima, masih menurut Sodik, Kapolda Jabar membiarkan aksi GMBI berlangsung hingga malam hari melebihi batas waktu jam 18 waktu Indonesia Barat yang diatur oleh UU. Masa GMBI baru dibuat